Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah mempelajari tentang berbagai macam mukadimah zakat, bahkan juga kita telah membahas tentang kemarin ada zakat fitri dan juga zakat hewan ternak. Sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi, atau step selanjutnya itu adalah zakat emas, perak dan juga uang. Sebagaimana yang sudah saya pernah singgung sebelumnya, ikhwan, bosnya ada 3 macam zakat yang begitu menjadi pondasi. Artinya 3 ilmu zakat ini berbeda daripada ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu zakat yang lainnya. Yang pertama adalah zakat fitri, yang kedua adalah zakat hewan ternak, dan yang ketiga ini adalah zakat emas, perak dan juga uang. Oleh karena itu penting sekali ikhwan untuk kita mempelajari zakat emas, perak dan juga uang ini, ikhwan. Insya Allah seperti biasa kita akan membahas tentang zakat ini dengan mudah, dengan ringkas. Insya Allah mudah untuk kita pahami, Iwan. Nah, kita langsung masuk ke materi, Iwan, tentang emas dan juga perak. Ternyata keduanya, emas dan juga perak ini masuk kepada wajib zakat itu jika telah memenuhi 3 syarat. Ya, jadi ada 3 syarat yang membuat dua macam ini, alias emas dan juga perak menjadi wajib untuk dizakati. Yang pertama, ikhwan, syaratnya adalah bukan yang digunakan untuk perhiasan perempuan. Apabila emas tersebut memang dimiliki untuk menjadi perhiasan bagi perempuan, maka emas tersebut tidak wajib untuk zakat. Ya, tidak dikenakan untuk zakat. Lalu emas yang bagaimana yang diwajibkan untuk zakat, ikhwan? Yaitu adalah emas yang dia dimiliki memang untuk investasi, untuk ditabung. Itu emas yang wajib untuk ditunaikan zakatnya. Sementara yang buat perhiasan, buat pajangan itu tidak dikenakan nisab atau tidak dikenakan daripada wajib zakat, ikhwan. Yang kedua, emas dan juga perak bisa menjadi wajib zakat itu jika telah mencapai nisabnya, telah mencapai batasannya. Nah, tentunya harus dengan syarat 3, yaitu telah mencapai 1 tahun atau haul. Ya, kalau sudah mencapai nisab tapi hanya 3 bulan atau hanya 9 bulan, tidak sampai 12 bulan, maka dia juga tidak dikenakan zakat, ikhwani. Nah, kalau tadi kita membahas tentang syarat-syarat yang menjadikan emas dan juga perak itu dikenakan wajib zakat, maka kita akan membahas tentang nisabnya, berapa ukurannya, ikhwan. Nah, adapun emas dan juga perak itu mempunyai ukuran yang berbeda karena memang nilainya pun berbeda, ikhwan. Kalau emas itu dia nisabnya adalah 20 dinar. Sementara perak itu 200 dirham. Ya. Berapa sih 20 dinar dan berapa itu 200 dirham? Nah, ikhwan, 20 dinar itu setara dengan 85 gram emas murni. Jadi harus emas murni, bukan dilapis emas atau lain sebagainya macamnya. Tapi 85 gram itu memang emas murni, dia miliki selama 1 tahun full tanpa berkurang. Itu wajib tuh, kena wajib zakat. Yang kedua, ya ada pun nisab zakat perak itu adalah 200 dirham atau setara dengan 595 gram perak murni. Ya, 595 gram perak murni. Nah, ini kan emas dan juga perak, ya, Juan. Nah, tapi tadi di judul ini adalah zakat emas, perak dan juga uang. Kenapa kok ada uang? Karena memang zaman sekarang ini transaksi kita sudah diganti. Kalau zaman dulu itu transaksi pakai emas, pakai perak. Nah, sekarang transaksi itu pakai uang, pengganti daripada emas dan perak. Sehingga zakatnya pun zaman sekarang bisa diganti dengan uang. Bagaimana cara konversi dari emas ke uang tersebut? Maka ada caranya, ikhwan. Nah, kita lihat ke layar, ikhwan. Harga emas kita harus lihat dulu, harga emas per tahun itu berapa. Contohnya saya ambil pada tahun 2024 nih, saya ambil di Google, harganya itu per gram itu 1.217.000 rupiah. Maka ini tinggal dikalikan aja, Ikhwan. Tadi kan nisab emasnya 85 gram, maka dikalikan 1.217.000 rupiah dikali 85, maka hasilnya adalah 103.445.000 rupiah. Nah, jadi kesimpulannya, ikhwan, 85 gram emas murni itu sama dengan uang 103.445.000 rupiah. Nah, maka kesimpulannya begini, ikhwan. Kalau ada orang
dia minimal memiliki emas 85 gram emas murni, atau 595 gram perak murni, atau uang rupiah sebesar 100 juta, 103 juta 445 ribu rupiah, maka dia apabila dia milikinya 1 tahun, maka dia dikenakan wajib zakat 2,5% dari keseluruhan harta yang dia punya. Kalau uang berarti keseluruhan uang, kalau emas keseluruhan emas yang dia punya. Nah, ini ingat, 103 juta itu adalah perhitungan di tahun 2024 menurut harga emas saat itu ya kawan. Nah, jadi kalau kemarin-kemarin kita ada pertanyaan, sekarang ada pertanyaan lagi. Kalau misalkan ada Pak Arif, dia memiliki uang, dia pengusaha, dan setelah dihitung-hitung dia memiliki uang itu selama 1 tahun tidak kurang dari 300 juta. Nah, selama 1 tahun, maka berapakah zakat yang harus ia keluarkan? Nah, jadi teman-teman ikut hitung nih ya, apakah Pak Arif ini sudah memenuhi kriteria, apakah dia wajib zakat atau tidak, dan kalau memang wajib zakat, berapa zakat yang dikeluarkan oleh Pak Arif. Nah, insya Allah berkah bagi kita semua. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui DM Instagram Syafiq_ar_Rashid. Insya Allah berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.